Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah nyari panggung dapat nilai, value, atau nyari nilai dapat panggung. Yang manakah lebih dulu? Mencari panggung dulu baru nanti dihargai, atau dihargai dulu baru nanti dapat panggung. Ini kembali ke latar belakang kehidupan masing-masing atau pengalaman hidup masing-masing ya. Tema ini saya terinspirasi dari YouTube channelnya Marcel Widianto, di mana di sela-sela syuting kalau tidak salah di situ ada Po Alpa, Dinar Candy, dan Marcel Widianto. Judul YouTube itu headline-nya kalau nggak salah ya, nyari panggung dapat nilai atau value. Jadi kalau untuk Mpo Alpa, Dinar Candy, Marcel Widianto, itu mereka nyari panggung dulu, baru akhirnya atau kemudian dinilai, mendapatkan nilai, dihargai, baik itu nilai material maupun nilai sosial. Bagaimana dengan Anda atau bagaimana dengan kita? Oke, panggung itu tempat untuk pentas ya, tempat untuk mengekspresikan diri. Nilai itu sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nilai itu mutu, nilai itu sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Secara finansial, Mpo Alpa itu kalau tidak salah yang saya tahu mulai booming itu ketika ada ocehan ya di TikTok atau di Facebook gitu ya, yang akhirnya disukai banyak netizen dan booming, dan akhirnya dikontrak sama pihak televisi, program televisi. Dimana di channelnya Marcel itu Po Alpa bilang pertama kali, Po Alpa ini ternyata seorang bidu wanita, pertama kali dibayar 5.000 rupiah, entah tahun berapa ya, 5.000 rupiah. Sekarang setelah namanya booming, diangkat oleh TV, mencapai ratusan juta ya. Kemudian ada Dinar Candy. Dinar Candy ini katanya bapaknya ustadz yang menginginkan anaknya ya di jalur Islami lah gitu. Cuman ternyata Dinar Candy ini punya obsesi untuk menjadi terkenal. Akhirnya memilih jalan DJ, disc jockey. Katanya pertama jadi DJ itu dibayar 150.000, dan sekarang sudah mempunyai kalau nggak salah 2 apartemen. Kemudian Marcel Widianto ini masa kecilnya, lingkungannya itu membuatnya sulit untuk berbuat baik ya, cukup kita pahami ada beberapa memang lingkungan sosial yang seperti itu. Menjadi kurir narkoba di usia 6 tahun ya, kemudian menjadi tukang ojeknya wanita-wanita penghibur, akhirnya punya mimpi untuk menjadi terkenal lah bahasanya, untuk mengubah nasib. Akhirnya memutuskan untuk menjadi penonton bayaran. Di penonton bayaran itu pun ternyata ada kastanya, atau ada hierarkinya. Karena penampilannya yang tidak cukup baik, artinya masih agak kucel gitu ya, akhirnya sebagai penonton bayaran pun di hierarki terendah gitu, terbawah, bukan terendah ya, terbawah. Namun itu semakin menjadikannya motivasi. Dimana sekarang itu di podcastnya Deddy Corbuzier, beliau bilang itu sebagai stand up comedy bisa 15 menit itu 30 juta dinilai, diberi nilai 30 juta secara finansial atau material. Iya, kalau kita pelajari ini dari mengapa saya memberi contoh dari para artis ya, karena mereka kan populer, famous, mudah untuk dicerna oleh kita. Kalau dari kalangan artis, kalau dilihat dari kisahnya rata-rata sepertinya mereka nyari panggung dulu
baru kemudian mereka mendapatkan nilai, baru nanti mereka bernilai tinggi atau lebih dihargai. Seperti kita lihat bagaimana dulu perjuangannya Inul Daratista, mungkin dulu perjuangannya Ayu Ting Ting, kemudian itu penyanyi dangdut ya, kemudian perjuangannya ya banyak, rata-rata dari dari nyari panggung dulu, terserah lah mau dibayar berapa, yang penting dapat panggung dulu, akhirnya diberi nilai secara finansial. Seiring popularitasnya, akhirnya dia mengupgrade diri jadi lebih bernilai di mata sosial, dan juga nilai finansialnya juga semakin meningkat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tokoh politik nih, kalau tokoh politik misalnya yang famous sekarang itu Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung ini sepertinya bukan nyari nilai ya, ya memberikan nilai. Jadi ada nilainya dulu. Jadi mungkin dengan perjuangannya beliau, dengan dulunya rajin membaca, terus rajin mengikuti aktivitas-aktivitas sosial, sampai pada menjadi dosen UI ya. Rocky Gerung ini setelah memberikan nilai, kemudian mendapatkan panggung pertama panggung yang membuatnya booming atau populer itu di TV One ya, Profesor Akal Sehat. Dengan nilai-nilai yang diberikannya akhirnya dikenali di televisi, booming di ILC, baru mungkin ya, jadi sudah punya nilai baru mendapatkan panggung ya, meskipun orang seperti dia, seperti beliau tidak terlalu mempertimbangkan atau tidak terlalu inginkan panggung ya. Tapi kalau kita sudah bernilai ya otomatis alam semesta ini menyiapkan panggung untuk kita gitu. Siapa lagi yang tokoh-tokoh politik mungkin seperti Fadlizon, terus siapa itu yang CS-nya itu ya, mereka yang memperjuangkan nilai, lebih memperjuangkan nilai saat demonstrasi 98 kalau nggak salah ya, memperjuangkan nilai, akhirnya mendapatkan panggung yang mengantarkan beliau menjadi wakil ketua DPR kalau nggak salah ya. Siapa itu CS-nya itu lupa saya, yang sekarang menjadi mempunyai partai Gelora, pimpinan partai Gelora. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita pada posisi yang harus mencari panggung dulu? Pokoknya kita dapat panggung dulu, nantilah masalah nilai kita perbaiki. Atau kita memberikan nilai dulu atau memperjuangkan nilai dulu, baru nanti biarkan alam semesta yang menyediakan panggungnya. Atau kita berjalan di antara keduanya, berproses sambil berjuang. Jadi mencari panggung juga sambil mengupgrade nilai diri ya. Ya, tidak ada yang lebih baik, hanya saja yang mana yang terbaik untuk kita. Semuanya boleh. Kalau memang kondisinya harus nyari panggung dulu baru menebar nilai, silakan. Selama tidak negatif, silakan. Selama itu bentuk kreativitas kita, silakan. Tapi kalau memang kita ingin menebarkan nilai-nilai dulu, baru kemudian alam semesta memberi panggung, juga itu bagus. Karena situasi mengizinkan kita untuk seperti itu. Atau berjalan beriringan juga oke. Kalau saya mungkin sepertinya tipe yang beriringan saja. Ya, nyari panggung ya karena masih muda ya. Kalau seperti Rocky Gerung kan untuk apa lagi panggung gitu. Yang orang-orang tua itu yang diperjuangkan adalah nilai. Tapi untuk kita yang masih muda biasanya masih beriringan antara panggung dan nilai. Tapi untuk orang-orang yang dibesarkan dengan lingkungan sosial yang tidak mudah, biasanya mencari panggung dulu baru nanti memperbaiki nilai, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak tema kita pada hari ini. Sampai jumpa di Sri Hartati berbicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.